Halo loh, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ini masih hari ini, saya kira masih ada yang motong kambing ya, karena sampai hari Tasyrik itu selama 3 hari. Itu jadi masih motong kambing sampai 3 hari. Oke, selamat motong kambing, tapi yang sudah mulai kerja, selamat bekerja kembali. Tapi kami ajak Anda untuk berbincang tentang situasi politik kali ini ya, Bung Rocky. Ini perkembangan terbaru, Oke. Nasdem Jakarta sudah mengusulkan nama Anies. Memang 3 nama ada Saroni, ada Wibi, Andriano itu saya kira itu pendamping lah begitu ya Bung Rocky. Nah, sementara Pak Jokowi kan sebenarnya berusaha keras agar partai-partai koalisinya Prabowo mengusung Ridwan Kamil, tapi Golkarnya kelihatannya ragu-ragu walaupun PDIP walaupun Gerindra sudah menyatakan memberi mandat kepada Ridwan Kamil. Oke, lepas dari soal ambisi Anies, Mm-mm. tentu ada hal yang objektif bahwa Anies pernah menduduki Jakarta dan menduduki secara signifikan. Yes. Nah, itu sebetulnya yang ditakutin oleh Jokowi itu, bahwa Anies mampu untuk kembali ke panggung politik itu pasti karena dari Ya. segi apapun Anies punya segala macam sebut aja ambisinya masih ada di situ tuh. Mm-mm. Dengan bahasa yang agak akademis pun kita tahu bahwa Anies tidak mungkin meninggalkan, melepaskan peluang di Jakarta kan. Ujian Mhm. pertama dia di situ dan tentu juga dia mengerti bahwa tanpa ada portofolio politik, apalagi gubernur Jakarta, tidak mungkin dia mampu memelihara gerak-gerak gerik dia menuju 2029. Walaupun kita udah pernah bicara pada Anies bahwa kenapa Anda tidak ambil risiko untuk Mhm. memimpin dari luar itu, sehingga betul-betul moralnya terpelihara kan. Ya Mhm. mungkin ada pertimbangan dari tim mereka Mhm. bahwa itu terlalu lama 5 tahun untuk memelihara moral, nggak kuat itu Ya, ya, secara ya, 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 batin ya. maupun secara finansial mungkin tuh. Mhm. Mhm. Tapi itulah konsep kita. Kita tetap ingin Anies memimpin di luar dan dengan asumsi bahwa eh, ada kesempatan untuk menunjukkan politik yang betul-betul etis. Dan Mhm. itu mungkin akan membuat dia, karena dia tidak punya partai, akan diingat terus. Tapi lagi-lagi itu pilihan Anies lah itu. Kita cuma ucapkan itu sebagai sahabat. Nah kalau sekarang dia dia sedikit memastikan atau bahkan terlalu sudah memastikan untuk main di Jakarta, lalu ada keterangan lain bahwa apakah dia akan dimenangkan di situ. Mhm. Bukankah kalau dia dikalahkan di situ itu artinya justru lebih lebih parah Mhm. mentalnya itu kalah eh, di di RI satu kalah juga di Mhm. Jakarta satu dan itu kelihatannya harus dihitung secara hati-hati. Karena apapun Jokowi tetap menganggap Anies ini sandungan buat Ya, dinasti ya. dia tuh. Mhm. Jadi kalau Jokowi tahu itu, maka dengan segala cara Jokowi akan halang itu kan. Nah Mhm. mungkin sekali itu sampai Oktober Jokowi masih mampu untuk mengeluarkan peralatan dia untuk menghalangi Anies tuh. Mhm. Nah soal pencalonan Golkar, tentu Golkar juga menghitung hal yang sama bahwa ya memaksa Golkar, Jokowi memaksa Golkar untuk taruh di situ Ridwan Kamil, Mhm. lalu dititipkan di situ Kaisang, itu juga bisa tidak menghasilkan apa-apa Mhm. karena tetap Golkar tidak akan secara legowo mengikuti perintah Pak Jokowi kan. Lain Mhm. kalau Jokowi punya partai sendiri, nah itu dia bisa atur di situ. Jangan Mhm. sampai misalnya Ridwan Kamil ditaruh di Golkar, Golkar ogah-ogahan sebetulnya kan itu Mhm. ketakutan Jokowi itu. Jadi sekali lagi kita lihat ini sebagai upaya terakhir Jokowi untuk memastikan bahwa penghalang dia yaitu Anies tidak boleh ada di dalam peta Jakarta supaya Jakarta itu lolos ke 2029 melalui Kaisang. Kan cuma itu pikirannya, simpel Ya, itu ya. aja. Ya, ya. Dan ini kita bisa simpulkan juga bahwa Anies itu selalu jadi masalah buat Jokowi, gitu ya. Ya, itu Anies jadi masalah Pak Jokowi dan Jokowi tahu bahwa masalah itu akan menetap selama dia ada di situ kan. Ya, ya, Nah, ya. nggak mungkin misalnya Pak Prabowo nanti akan ada masalah dengan Anies sebesar dia dengan Ya, Jokowi itu. ya, ya, Bagi ya. Prabowo ya udah Anies ada di situ dan Prabowo tahu bahwa ya dia akan kendalikan Anies karena dia adalah presiden pada akhirnya kan. Walaupun itu hitungannya mungkin ya masih panjang tapi ini soal kita masih fokus bahwa kenapa Jokowi Ya. terus-menerus ingin menghalangi Anies itu ya Hmm. karena dia ingin supaya Gibran dan Kaisang itu jadi dua dua putra mahkota yang akan menentukan nasib Indonesia dan nasib Jakarta. Nah, di Ya, situ ya, ya. konyolnya. Ya, ya, ya. Jadi tetap aja ini fokusnya Jokowi adalah keluarganya ya, Bung Rocky. Ya, betul. Ya. Dan itu Oke. yang membuat buruk dan masyarakat internasional selalu melihat gimana
Indonesia itu negara demokratis mengucapkan demokrasi, tetapi membiarkan seseorang penantang petenteng untuk mengatur nasib 270 orang ini hanya dengan mengandalkan kekuatan politik dia, itu bukan pada ide tentang kompetisi politik. Ya, ya. Dan, oke, ini saya kira menarik ini pertarungan pertarungan kali ini dan Anda tadi menyebutkan iya kalau Anies menang, kalau dia kalah itu tentu itu akan jadi catatan buruk buat Anies dan itu saya kira kalau dia kalah dia tidak ada tempat lagi di tahun 2029 ya Bung Rocky ya. Saya lihat juga potensi kalah sebetulnya kan. Kan Hmm, Anies tuh tricky itu sampai Oktober itu pemilihan pilkada 2024 itu hmm, eh, baru November tuh, dan Jokowi tetap punya kemampuan untuk mengatur ya. strategi itu. Hmm. Karena tidak ada tanda-tanda misalnya lain, kalau misalnya PAN misalnya mulai kelihatan tanda kritis, enggak, PAN itu tetap menjilat pada Jokowi, Golkar juga begitu tuh. Hmm. Walaupun anak muda Golkar lain, tapi tetap tukar tambahnya lebih besar pada Jokowi kan. Kan Hmm. sampai sekarang seluruh hal yang memungkinkan Jokowi dipersoalkan di KPK belum terbuka tuh, Hmm. karena oposisi belum bisa bekerja secara kuat. Lain kalau PDIP mulai mengganggu Jokowi melalui hak angket, nah itu Anies mungkin bisa diatasi di situ, atau Anies bisa dapat semacam moral support bahwa Jokowi dilemahkan oleh PDIP. Kalau sekarang bahkan PDIP baru kasih sinyal untuk melemahkan Jokowi. Nah, Jokowi tentu menghitung lagi tuh pasti ada sprindik baru nah dia Ya, keluarkan. ya. Jadi selama ini kita harus hati-hati melihat, bukan saya hati-hati sebetulnya, kita nggak perlu hati-hati, kita cuma ingin Ya. lihat bahwa jangan sampai Anies itu dijebak tanpa dia mampu untuk fight back. Karena Anies tetap dia lemah di situ. Nasdem lemah, yang pendukungnya PKB lemah, semuanya itu sprindiknya masih ada di kantong Pak Jokowi itu. Hmm. Sprindik tentang Nasdem, sprindik tentang PKB misalnya tuh. Jadi kelihatannya Anies karena dia tidak punya partai, dia memilih untuk menunggu komposisi baru. Nah, pada saat yang sama Jokowi lagi membuat komposisi baru untuk menghalangi Anies. Iya, ya. Walaupun ya sebenarnya catatannya mungkin Anies menyimpan harapan, oke Pak Jokowi paling hanya bisa menghalangi sampai pencalonan, kan begitu ya Bung Rocky. Jadi begitu selesai pencalonan, kalau lolos di situ, ya Pak Jokowi kan tidak bisa full seperti sebelumnya, powerful seperti sebelumnya karena 27 November Pak Jokowi sudah bukan presiden gitu. Ya itu triknya di situ. Tapi bisa juga Jokowi udah lemahkan Anies itu dan memang nggak bisa nyampe ke, Oh ya. walaupun Jokowi udah lengser dia tetap nggak bisa nyampe kan. Karena Hmm. Jokowi bisa tukar tambah dengan partai-partai yang masih sangat oportunistik di sekitar Ya. Jokowi. Kan itu aja intinya. Hmm. Lain tadi kalau Anies punya partai yang betul-betul tidak bisa dicawe-cawein oleh Jokowi. Kan Nasdem kan tetap bisa dicawe-cawein lagi tuh, Ya, PKB betul. juga begitu tuh. Ya, ya. Bahkan PKS pun kabarnya juga sudah juga dekat ingin tahun kan gitu. Hanya PDI saya kira mungkin yang kelihatannya posisinya eh, firm kalau sekarang ngadepin Jokowi. Justru kesempatan Jakarta inilah ada semacam apa pertempuran terakhir, palagan terakhir untuk PDIP berhadapan dengan Jokowi. Ya, PDIP baca itu dalam upaya untuk delegitimasi Jokowi di Jakarta. Tapi PDIP juga menghitung Anies itu. Hmm. Apakah kalau Anies diloloskan, itu komposisi ideologi Jakarta itu Hmm. masih menguntungkan PDIP misalnya. Itu juga hitungan ke 2029. Ya, Jadi ya. tetap PDIP juga menghitung. Anies ini bukan sekedar hitungan real 2024, tapi ke Ya. 2029 berpengaruh nggak pada Hmm. komponen-komponen ideologis Soekarno di DKI yang juga akan jadi panggung utama PDIP nanti kan. Jadi Hmm. betul-betul oportunisme politik dan kalkulasi ideologi PDIP itu sedang dia dilakukan pelan-pelan. Ya, ya. Dan saya kira itu ya konteksnya ya. Kenapa kemudian Pilkada Jakarta ini menjadi perhatian serius dari mereka ini kan sampai Jokowi mengumpulkan ketua umum partai-partai koalisi gitu. Kemudian juga PDIP kelihatannya juga mendekat kepada Anies dan sebagainya. Tapi harus kita hitung itu ke depannya ya 2029 dan kalau Pak Jokowi jelas clear bahwa itu urusannya Gibran dan Kaisang gitu. Iya, kalau kalau PDIP dia mesti hitung Anies ini potensial untuk di backup oleh PDIP ke 29, atau justru Anies Hmm. itu uh, jadi bola liar, atau jadi Ya, ya. apa namanya, sesuatu yang nggak bisa dikendalikan nanti itu. Hmm. Kan PDIP selalu berpikir begitu kan. Kalau dia jadi apa istilahnya itu, partikel yang tidak ada, tidak tidak masuk dalam molekul
PDIP, Mm-mm. tentu PDIP akan anggap, waduh ini miara miara apa namanya, Anak macan. macan, Mm. begitu-begitu aja kan. Karena Mm. tetap Anies komponen ideologinya tetap Muslim, itu aja sebetulnya dasarnya. Ya, ya, ya. Sama dengan kan sebenarnya waktu PDIP mengusung Pak Jokowi begitu kan, dia selalu mencari calon yang lebih lebih sepuh begitu ya, yang dia perkirakan tidak akan bisa menjadi setelah Pak Jokowi lengser tidak akan menjadi komentar PDIP. Ternyata PDIP, ternyata Jokowi malah menyiapkan anak sendiri. Itu yang dia tidak baca oleh PDIP waktu waktu itu. Ya, jadi PDIP belajar hal-hal yang dia lihat, ya ada aja hal yang buat dia oke untuk main pragmatis, oke Anies, tapi untuk main ideologis bukan Anies, kira-kira begitu Ya, gampang ya, ya. cara Hmm. melihatnya tuh. Ya. Tapi kan problemnya banyak partai-partai politik ini sekarang kalau kita mendorong terus bahwa harus kader dong, kader dong. Tapi banyak partai politik yang sebenarnya tidak menyiapkan kadernya dengan cara yang bagus. Katakanlah bahkan PKS misalnya yang dia sekarang jadi pemenang di Jakarta begitu. Tapi dia kan selalu problem dia tidak ada satupun kandidat internal mereka yang cukup kuat gitu untuk dijual. Apalagi dia tidak bisa maju sendiri. Kalau mereka bisa maju sendiri, saya kira mungkin lain ceritanya gitu, Bung Rocky. Itu dilema PKS ada di situ dari awal begitu tuh. Jadi Hmm. seorang yang ingin ditokohkan itu kapasitasnya mesti melampaui partainya, itu intinya kan. Ya. Nah, Hmm. partainya memang kuat, tetapi ada kapasitas tertentu di mana orang melihat ini individu, secara individual seseorang itu mesti dikenal, seseorang itu mesti Ya. mampu untuk tampil secara ada diferensiasinya dengan Ya. tokoh-tokoh yang lain kan. Nah, kaderisasi PDIP, kaderisasi PKS memang jalan, tapi kaderisasi secara ideologis, Ya. bukan Hmm. kaderisasi secara leadership. Itu dua hal yang beda. Dua-duanya bagus, tetapi kalau secara ideologis jalan, leadershipnya untuk Jakarta yang sangat majemuk ini tidak ada, itu juga ya mati juga tenaga-tenaga ideologis dari PKS. Ya, ya. Dan saya kira ini penting juga ya, karena ini pasti juga berkaitan dengan sistem kaderisasi, karena di PKS kan dengan sistem yang ketaatan pada pimpinan yang sangat teguh itu membuat individu-individu tidak dimungkinkan untuk menonjol, begitu. Ya itu itu konsep yang mereka pilih itu, Hmm. dan ketaatan mendahului ambisi. Oke. Ya, Tetapi dalam politik ambisi itu harus diperlihatkan supaya orang tahu bahwa oh ini ingin memimpin. Ambisi dalam pengertian rasional, ambisi dalam pengertian birokratik kan. Kan hmm. itu intinya tuh di daerah bisa dilakukan oleh PKS, tapi di Jakarta memang agak unik. Ini Ya, sebuah partai yang basis masnya bagus, tetapi kapasitas untuk menonjolkan seseorang itu terhalang oleh dua hal. Pertama ada sifat ideologisnya yang Islam dan dianggap bagian yang kanan dari politik Islam. Yang kedua ada ketertutupan di dalam ya, kaderisasi itu kan. Jadi ini yang ada ada yang masih tradisional di dalam PKS. Tapi ya itu pilihan PKS juga tuh, dan ya konsekuensinya seperti sekarang dia ya. mampu sebetulnya, tetapi ketokohan tidak bisa dia ucapkan itu. Ya, bukankah hal yang sama sebenarnya juga terjadi pada PDIP meskipun problemnya berbeda ya, Bung Rocky. Kalau kita ngomongin Jokowi kan sebenarnya juga dia bukan kader yang memulai dari bawah dari PDIP. Dia juga tadinya seorang pengusaha di Solo yang kemudian didukung oleh PDIP menjadi wali kota dan kemudian menjadi kader. Gitu. Sebenarnya agak sama tapi memang lebih panjang lah prosesnya begitu. Ya PDIP punya, ya itu intinya sama aja tuh. PDIP juga kemarin kehilangan kapasitas, kehilangan figur untuk dijadikan sebagai calon itu. Karena muter muter kiri muter kanan ketemunya orang Jokowi juga, yaitu Hmm, hmm, saudara Ganjar tuh. Muter hmm, kiri muter kanan ketemunya Pak Mahfud juga yang juga bekas di istana tuh. hmm, Jadi nggak ada sesuatu yang bisa kita lihat dari dasar. Ya hmm. memang Ganjar kader, tapi ya masa Ganjar hanya Ganjar yang ada di dalam Oke, hmm, daftar PDIP untuk Jakarta misalnya tuh. Nah hmm, kalau misalnya mau agak lebih liar lagi, ya Ganjar aja taruh di Jakarta kembali kan, karena dia gagal hmm, jadi presiden, dia bertemu lagi dengan Anies tuh kan. PDIP hmm. dorong aja Anies sama Ganjar kan, itu lebih jelas tuh buat hitung-hitungannya kan. Jadi Hmm. hal yang mungkin kita bisa bayangkan, PDIP tetap melihat ideologi mendahului ketokohan. Nah itu bagus tuh, karena Hmm. PDIP udah belajar bahwa ketokohan melalui Jokowi justru gagal secara ideologi itu. Hmm. Demikian juga PKS tuh, ketokohan yang harus
mendahului ideologi karena ideologinya udah dapat tuh. Jadi bedanya begitu tuh. Bagi PDIP ideologi lebih yang harus dia perhatikan, bagi PKS ketokohan yang harus dia perhatikan tuh. Ideologi nomor dua karena udah dapat kemenangan secara ideologis tuh. Tinggal tokohnya nggak ada. Di PDIP sebaliknya tuh. Tokohnya masih ada, bahkan Ganjar masih bisa dicalonkan atau ya banyak lah di situ yang punya kapasitas untuk masuk Jakarta, tetapi secara ideologis mati sama seperti Jokowi. Ya, oke. Baik, ini makin menarik. Jadi tetap saja pasti Anies itu akan terus jadi masalah dan berarti Jokowi akan terus berusaha bagaimanapun caranya mesti memangkas Anies gitu. Kalau perlu sebelum tumbuh lebih besar ya. Dan itu artinya kalau bisa sebelum pencalonan dia sudah nggak dapat tiket kan gitu. Ya kelihatannya itu akan dilakukan Jokowi. Anies tadinya di Pilpres masalah, sekarang dia masalah besar tuh karena dia Ya, menghalangi Pilpres berikutnya tuh kan lebih ya, berat lagi Pilpres berikutnya tuh gitu. yes, oke. Baik, makasih Bung Rocky ya. Ya, Buat kita oke. sih kenal kan, saya. Ya.